Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mas Aufa, NIM L1A19114 dari Fakultas Pertanian, Jurusan Kehutanan, Universitas Jambi. Di video ini, saya memenuhi tugas pengganti UTS Ekologi. Saya diberi tugas untuk membuat video perjalanan akademik tentang formasi hutan. Saya memilih hutan kampus Universitas Jambi sebagai tempat saya memenuhi tugas tersebut. Di perjalanan menuju ke hutan kampus, saya tidak memiliki kendala apapun karena jalanannya yang besar dan bagus. Namun sedikit takut karena ada banyak mobil yang sangat besar juga ikut melintas melewati jalan tersebut. Saya memulai perjalanan dari rumah yang bertepatan di Kelurahan Olak Kemang, Jambi Kota Seberang. Dan saya melakukan perjalanan ini pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, pada pukul 1 siang. Melewati mebel dan somel kayu, serta jembatan Auduri 1. Jembatan Batanghari 1 atau yang lebih dikenal dengan Auduri 1 berada di paling barat laut Kota Jambi. Jembatan ini menghubungkan Kota Jambi dengan Kota Jambi Seberang, sekaligus menghubungkan ke jalan lintas timur dan lingkar barat Kota Jambi. Jembatan ini merupakan jembatan paling pertama dibangun, dan di bawah jembatan ini kita bisa melihat eloknya atau indahnya Sungai Batanghari. Sambil menikmati video perjalanan, ada baiknya kita mengetahui apa itu hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa hutan di Indonesia dapat terbagi menjadi beberapa tipe dan beberapa formasi. Tipe-tipe hutan yakni tipe hutan hujan tropis, tipe hutan musim, tipe hutan gambut, tipe hutan rawa, tipe hutan payau, dan tipe hutan pantai. Sekarang kita sudah berada di hutan kampus Universitas Jambi. Hutan kampus Universitas Jambi terletak di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum masuk ke pembahasan yang lain, ada baiknya saya sedikit menjelaskan tentang tipe-tipe hutan yang belum saya jelaskan tadi.
Yang pertama, tipe hutan hujan tropis atau tropical rainforest merupakan hutan daun lebar yang selalu hijau dengan tingkat kerapatan pohon tinggi. Hutan hujan tropis terbentuk di wilayah-wilayah yang beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1.750 dan 2.000 mm, sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 derajat Celcius di sepanjang tahun. Pada umumnya, wilayah hutan hujan tropis memiliki iklim tipe A dan tipe B, dengan dicirikannya oleh adanya dua musim dengan perbedaan yang jelas, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagian besar hutan-hutan tropis di Indonesia merupakan masyarakat kompleks, tempat yang menyediakan pohon dari berbagai ukuran. Jenis hutan ini dapat berada pada ketinggian 0 sampai 4.100 mdpl. Struktur hutan hujan tropis terdiri dari tajuk yang berlapis-lapis. Lapis tajuk yang paling atas terdiri dari pohon-pohon yang muncul di antara lapis tajuk di bawahnya. Kedua, dengan tinggi antara 40 sampai 60 meter. Pohon pada lapis teratas umumnya mempunyai tajuk yang kecil dan tidak teratur dengan sedikit susunan cabang. Lapis tajuk kedua merupakan kanopi utama yang umumnya terdiri dari jenis-jenis pohon yang ramping dengan tinggi antara 30 sampai 40 meter. Lapisan tajuk di bawahnya terdiri dari jenis-jenis pohon yang sangat toleran dengan batang yang ramping, tinggi, dan tajuk yang kecil. Terdapat banyak epifit pada cabang yang tinggi. Pada lantai hutan banyak terdapat jenis-jenis tumbuhan bawah seperti palem kecil, jenis-jenis bambu, rotan, paku-pakuan, dan jenis-jenis lain atau mungkin hampir tanpa tumbuhan bawah. Hutan hujan tropis dikenal juga mempunyai tingkat keanekaragaman yang tinggi. Banyak jenis yang belum diketahui dan mempunyai nilai komersil. Apabila terjadi penebangan, maka permudaan secara alami dilakukan oleh jenis-jenis yang berbeda dengan jenis-jenis penyusun hutan asli. Yang kedua, tipe hutan musim. Hutan musim adalah hutan campuran yang berada di daerah beriklim muson, yaitu daerah dengan perbedaan antara musim kering dan musim basah yang terlihat jelas. Biasanya hutan ini terdapat di wilayah dengan iklim tropis dan subtropis, yang memiliki iklim C dan D dan hangat sepanjang tahun dan mengalami musim kemarau selama beberapa bulan sehingga memaksa kebanyakan tumbuhan menggugurkan daun-daunnya dan mempengaruhi populasi makhluk hidup di dalamnya. Curah hujan pada iklim ini antara 1.000 sampai 2.000 mm per tahun dan berada pada ketinggian 0 sampai 4.000 mdpl. Yang ketiga adalah tipe hutan gambut. Hutan gambut adalah hutan tropis berdaun lebar di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya. Seiring waktu berlalu, terbentuk lapisan gambut yang bersifat asam. Menurut Indrianto, hutan gambut didefinisikan sebagai hutan yang terdapat pada daerah bergambut. Ialah daerah yang digenangi air tawar dalam keadaan asam dan di dalamnya terdapat penumpukan bahan-bahan tanaman yang telah mati. Hutan gambut terdapat di daerah beriklim tipe A atau B dan tanah latosol dengan lapisan gambut setebal 50 cm atau lebih. Hutan gambut biasanya hanya dapat ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan karena tanahnya miskin atas kandungan unsur hara. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sabihan mengatakan bahwa tanah gambut yang terlalu tebal umumnya tidak subur karena vegetasi penyusunan miskin unsur hara. Yang keempat adalah tipe hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang tidak terpengaruh oleh iklim. Ekosistem ini terdapat pada daerah dengan kondisi tanah yang selalu digenangi air tawar. Pada suatu daerah yang terletak di belakang hutan payau
dengan jenis tanah aluvial dan kondisi aerasinya buruk. Tipe hutan rawa ini terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, misalnya Kalimantan Tengah, Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya bagian selatan. Dan berikutnya adalah hutan payau atau sering disebut dengan hutan mangrove atau bakau. Adalah hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis. Dan yang terakhir adalah tipe hutan pantai. Daerah pantai merupakan daerah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Menurut Arif, ekosistem hutan pantai adalah tipe ekosistem hutan yang terdapat di daerah-daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu dan terletak di atas garis pasang tertinggi. Pada daerah seperti ini umumnya jarang tergenang oleh air laut, namun sering terjadi atau terkena angin kencang dengan hembusan garam. Dari 6 tipe hutan yang telah saya jelaskan, menurut kalian hutan kampus Universitas Jambi masuk ke dalam tipe hutan yang mana? Yap, benar. Hutan kampus Universitas Jambi masuk ke dalam tipe hutan hujan tropis. Di hutan kampus Universitas Jambi terdapat banyak sekali pohon yang beraneka ragam bentuk, seperti pohon medang, pohon meranti, pohon pulai, serta pohon mahoni. Formasi hutan merupakan tipe atau bentuk susunan hutan yang terjadi akibat pengaruh faktor lingkungan yang dominan terhadap pembentukan dan perkembangan komunitas di dalam hutan. Adanya pengelompokan formasi hutan didasari oleh pemahaman tentang klimaks, yaitu komunitas akhir yang terjadi selama proses suksesi. Paham klimaks berkaitan dengan adaptasi tumbuhan secara keseluruhan, mencakup segi fisiologis, morfologis, syarat pertumbuhan, dan bentuk tumbuhnya, sehingga kondisi ekstrim dari pengaruh iklim dan tanah akan menyebabkan efek adaptasi pohon serta tumbuhan lainnya menjadi nyata. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk susunan ekosistem atau formasi hutan. Bentukan atas faktor lingkungan yang memiliki pengaruh dominan terhadap bentuk susunan komunitas atau ekosistem hutan. Maka ekosistem hutan dikelompokkan ke dalam 2 formasi, yaitu formasi klimatis dan formasi edafis. Formasi klimatis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, misalnya temperatur, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan angin. Ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi klimatis yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan gambut. Menurut Davi 1938 dalam Arif 1994, hutan yang termasuk ke dalam formasi klimatis adalah hutan hujan tropis, hutan semi hujan, hutan musim, hutan pegunungan atau hutan temperate, hutan konifer, hutan bambu atau hutan gremini berkayu, dan hutan alpin. Dan yang berikutnya adalah formasi edafis. Formasi edafis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah, misalnya sifat-sifat fisika, sifat kimia, sifat biologi tanah, serta kelembaban tanah. Ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi edafis yaitu hutan rawa, hutan payau, dan hutan pantai. Skimper 1903 dalam Arif 1994 menyebutkan hutan-hutan yang termasuk ke dalam formasi edafis mencakup hutan tepian, hutan rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove. Menurut Davi 1938 dalam Arif 1994 yang termasuk ke dalam kelompok formasi hutan edafis,
yaitu hutan riparian, hutan rawa, hutan mangrove, hutan pantai, hutan kering selalu hijau, hutan sabana, hutan palma, hutan nipah, dan hutan duri. Hutan riparian atau riparian forest dianggap sebagai subtipe hutan hujan tropis, sedangkan hutan nipah atau nipah forest sering dianggap sebagai konsosiasi dari hutan payau atau hutan rawa bergantung kepada faktor edafisnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan dalam video saya mengucapkan ribuan maaf dan ribuan terima kasih telah mengingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.